Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh sekali lagi ada di hadirat-Mu. Dan kami berdoa biar roh-Mu Tuhan. Dan pribadi-Mu itu yang kami rindu. Pribadi-Mu itu yang kami mau. Ajari kami untuk terus Tuhan. Terutama menjelang tanggal 6 ini. Kami mau terus Tuhan intim dengan Engkau. Mempersiapkan hidup kami. Untuk kami dibelenggu senantiasa oleh cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima firman, kebenaran dan isi hati-Mu. Engkau berbicara untuk setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau sharing tentang dasar yang teguh. Ya saudara. Beberapa waktu yang lalu Ibu Ina sharing sesuatu tentang menghidupi kebenaran. Ya. Jadi Tuhan itu kalau mau bicara kepada kita itu biasanya itu entah kenapa mirip-mirip gitu. Ya. Tuhan lagi membangun pondok Daud di tempat ini, tapi nggak hanya di tempat ini karena gereja Tuhan nggak cuma di sini, amin. Gereja Tuhan juga di mana-mana tempat mereka yang mau terima sinyal dari Tuhan, mereka akan dapat pesan yang sama. Ya. Saya hari-hari ini juga banyak mendapat tentang bagaimana Tuhan itu merindukan untuk setiap kita itu punya ngerti tentang kebenaran. Waktu Ibu Ina waktu berapa lalu nyampein tentang menghidupi kebenaran. Bagaimana kalau sama anak itu harus ngajarin yang benar tuh begini nak gitu ya. Jadi jangan sampai anak kita itu nggak ngerti yang benar yang mana harusnya. Apalagi dengan ajaran-ajaran di luar sana yang hari ini tambah macam-macam ya saudara ya. Ada yang ngomong bagaimana kekristenan itu ya. Ada ajaran-ajaran yang berkata seperti ini akhir-akhir ini. Masa sih Tuhan itu sekejam itu? Sampai orang-orang yang gak percaya Yesus pun tidak bisa masuk surga. Gitu. Pastilah Tuhan itu gak sekejam itu. Ya. Padahal di Alkitab kebenarannya apa? Hanya Yesus jalan, kebenaran dan kehidupan. Tapi orang-orang bahkan orang Kristen sekalipun ada yang seneng sama perkataan masa sih. Ya. Mereka mulai mempertanyakan akan isi Alkitab. Mereka mulai mempertanyakan akan apakah benar kalau orang yang seperti ini pasti tidak masuk surga. Orang yang seperti itu pasti tidak masuk surga. Yang gak percaya Yesus tapi hidupnya baik banget. Gak ada cacat, gak ada celahnya. Masa sih masuk neraka? Nah, orang ada yang mulai mempertanyakan ini dan itu. Tuhan berkata di akhir-akhir zaman ini, masalahnya gak cuman apa yang dari luar. Tapi apa yang ada di dalam kalangan orang Kristen pun bisa mulai timbul akan ajaran-ajaran sesat. Ya. Dan Tuhan berkata, kalau anak-anakku gerejaku gak teguh, gak ngerti kebenaran, maka kita semua akan gampang diombang-ambingkan. Ya. Jadi hari ini Tuhan berkata berpesan, kenali kebenaran, hidupi kebenaran, dan kamu harus benar-benar meresapi kebenaran itu. Supaya kita itu seperti pohon yang akarnya kuat. Sehingga kalau ada angin apapun kita bisa tetap tegak. Ya. Kalau ada orang yang ngomong ke saya hari ini. Nah kalau jawaban kamu apa Sof? Gitu. Tentang orang yang berkata masa sih orang yang tidak percaya Yesus itu sudah pasti masuk neraka. Nah, saudara kalau ditanyain kayak gitu bisa gak jawab? Harus bisa. Ya karena nanti orang nanyanya belum tentu ke saya doang atau ke Bu Nani. Bisa jadi nanyanya ke saudara. Kalau saudara, oh ya benar juga ya, jangan-jangan bisa ya. Nah itu salah saudara. Keuntungan kita menjadi orang Kristen adalah apa? Jaminan darah anak domba. Ya. Dan Tuhan berkata, kebenaran, kebaikan manusia itu seperti apa? Kain kotor. Baiknya manusia itu aja kayak kain kotor. Sehingga kalau orang berkata, masa sih dengan Yesus saja masuk surga, bisa dong berbuat baik juga masuk surga. Berarti masih mengandalkan kekuatan dan kebenarannya sendiri. Padahal di Alkitab dikatakan apa? Cuman Yesus. Ada satu hamba Tuhan yang berkata gini, nanti saat penghakiman terakhir, semua kitab akan dibuka, betul? Di Alkitab. Itu apa artinya? Kalau engkau agama ini, kitabmu apa? Yang dibuka adalah kitabmu. Ya, ngerti ya saudara ya? Kita kan Alkitab.
yang dibuka di hadapan kita untuk mendakwa kita apa? Ya Alkitab. Kalau orang agama seberang, yang dibuka apa? Ya kitabnya mereka. Lalu nanti kita akan dihakimi sesuai dengan kitabmu. Ada nggak orang agama lain sekalipun yang bisa menggenapi semua yang tertulis di kitabnya dia? Gak ada. Kita pun kalau didakwa pakai Alkitab, pakai kitab Taurat, kita bisa nggak? Gak bisa. Kita akan didakwa hukum pertama sampai hukum ke-10. Kamu sudah lakukan, ada yang cacat nggak? Pasti ada cacatnya. Misalnya kita nggak pernah bunuh orang, ya, tidak melanggar hukum yang ke-6. Tapi kita bisa jadi kita melanggar hukum yang ke-10 apa? Mengingini keinginan kepunyaan sesamamu. Teman kita punya sepatu baru aja kita lirik, kok bagus sepatunya ya kan? Itu berarti melanggar hukum ke-10, mengingini milik orang lain. Gak ada dari kita yang bisa memenuhi hukum Taurat sekalipun. Tapi kita punya perjanjian baru. Tapi kita berkata, tapi aku percaya Yesus. Dan di perjanjian baru di kitab saya berkata, kalau engkau percaya Yesus, engkau akan melihat kerajaan Allah. Lalu akhirnya kita selamat karena apa? Karena pasal itu. Jadi jangan sampai kita ini gak ngerti jadi orang Kristen tentang dasar kebenaran. Ya. Saya tidak mau menyerang akan ajaran apapun selama itu tidak melanggar akan apa yang ada di dalam firman. Maka kita harus mengerti sungguh-sungguh kenapa kita jadi orang Kristen. Kita harus mengerti sungguh-sungguh kenapa kita tiap hari datang PW dan nyembah Tuhan di tempat ini. Itu pun harus kita tahu. Kita datang ke tempat ini bukan supaya buka toko nanti tokonya rame. Ya, kita bukan datang ke tempat ini tiap pagi seperti jimat. Oh, biasanya kalau datang PW nggak tahu kenapa toko saya rame. Tapi kalau nggak datang PW itu sepi. Wah, itu salah saudara. Kita datang di sini karena kita adalah penyembah, amin. Kita dicipta untuk ini. Kita dicipta untuk mengagumi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan itu alasan kita hidup. Nah, kenapa kita beri perpuluhan? Kenapa kita ini dan itu? Semua kita harus ngerti dasarnya. Jangan sampai kalau ditanya orang, kenapa sih kamu gini? Ya nggak tahu ya, disuruh. Nah, itu kalau jawaban kita masih karena disuruh, itu artinya kita belum kuat dasarnya. Saya kemarin beberapa hari yang lalu ada suatu hal di dalam hidup saya yang saya belajar sesuatu tentang yang namanya dasar yang teguh ini ya. Next slide boleh Mos, ditampilin gambar yang pertama. Oh, baca ayat dulu saudara, ayat dulu ya. Nggak rohani kalau nggak ayat dulu. Kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat 7. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya belum dengar suaranya, kita baca sekali lagi. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam dan dibangun di atas. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Boleh pindah ke next slide. Nah, apakah ada di antara saudara yang nonton pertandingan tinju ini? Ada nggak? Hah? Gak ada? Oh, memang saya itu terlalu ini ya, terlalu banyak nonton reels berarti. Oke saudara, saya mau kasih tahu tentang pertandingan tinju yang luar biasa ini ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada pertandingan tinju selebriti, saudara. Artinya apa? Yang ikut pertandingan tinju itu bukan petinju profesional, tapi adalah para selebriti yang punya masalah di luar. Ngerti? Jadi misalnya selebriti A ada konflik sama selebriti B. Daripada kamu gulet di luar, difasilitasi oleh seorang promotor ya untuk gebuk-gebukan di atas panggung. Itu luar biasa loh saudara, itu kreatifnya luar biasa. Daripada kamu ke kantor polisi gugat-gugat pengadilan, selesaikan langsung di atas ring tinju. Nah, ini ceritanya yang paling viral adalah antara dua orang ini. Yang sebelah kiri, yang mukanya rada mirip sama Kosemi, itu adalah Chef Arnold.
namanya. Saudara tahu kan Chef Arnold itu yang jurinya Master Chef. Yang sebelah kanan namanya William. Tapi dia disebut dengan julukan Cold Blue. Kenapa Chef Arnold dan Cold Blue ini akhirnya bertarung di atas ring? Disebabkan mereka punya konflik ya, di luar sana. Yaitu apa? Cold Blue ini adalah seorang food reviewer alias food blogger. Sekarang ini ada profesi baru saudara namanya food blogger. Alias dia pergi ke satu restoran dan restoran lain yang mungkin restoran yang cukup terkenal. Lalu dia akan mengkritik abis-abisan restoran itu. Dia akan berkata dengan pedas. Misalnya dia datang ke restoran punya chef A. Apa ini? Saya bayar 1 juta. Nih bilnya ditunjukin. Tapi makanannya kayak warung kaki 5. Wah. Apa ini? Chef katanya menang, Master Chef, menang gelar ini itu. Makanannya lebih enak masakan istri saya di rumah. Wah gitu. Jadi dia itu Cold Blue itu ngomongannya pedes banget. Semua dicela sama dia. Dari restoran terkenal sampai restoran pinggir jalan. Sampai restoran baru. Yang baru mau viral, dia jelek-jelekin. Sehingga banyaklah pelaksana kuliner Indonesia yang dendam kesumat sama si Cold Blue ini. Ya. Chef-chef juga pada semua ngomong, ini orang kurang ajar. Kenapa? Dia matiin usaha orang. Orang lagi mau buka langsung dihajar sama dia. Sampai orang-orang yang lain pada ngomong netizen, males lah kesana kata Cold Blue gak enak. Wah. Males lah nyobain yang baru kata Cold Blue gak enak rasanya, mahal doang. Nah, jadi semua orang chef-chef Indonesia ini banyak yang panas sama dia. Karena apa? Karena dianggapnya dia itu tidak punya dasar pengetahuan tentang makanan. Ya. Dia ngomong, ini orang siapa? Dia orang biasa, gak punya dasar sekolah masak, gak pinter masak juga. Dia bukan penggiat kuliner, tapi omongannya itu loh nyakitin banget. Nah, sampai akhirnya Chef Arnold ini salah satu chef yang berdiri untuk kelompoknya dan menyerang Cold Blue dan sebel banget sama yang namanya si Cold Blue ini. Oke? Sampai akhirnya terenduslah akan hal itu oleh si promotor tinju lalu ngomong selesaikan di atas ring. Siap! Jadi mereka itu berdua selama 3 bulan dilatih oleh pelatih tinju profesional saudara. Dua-duanya. Seperti pertandingan tinju beneran. Mereka seperti atlet dilatih selama 3 bulan. Tapi sebenarnya namanya Chef Arnold ini dia itu udah atletis. Artinya apa? Sebelum pertandingan tinju ini pun dia rajin olahraga. Jadi timbullah semua spekulasi-spekulasi di luar sana. Saya yakin juga banyak yang pasang taruhan ya di sini. Bahwa pasti Chef Arnold yang menang. Pasti Chef Arnold, udah. Dan mereka semuanya tidak memihak kepada Cold Blue. Timbullah akhirnya hari yang dinanti-nantikan. Termasuk saya ikut menanti-nanti saudara. Ini pertandingan jam 12 malam, saya ikut melek, ngeliat pertandingan mereka. Saya pikir waduh ini seru. Saya sih gak memihak siapapun lah, I don't care. Tapi ini seru karena apa? Ada masalah di luar ring. Jadi pasti di ringnya itu bakalan gebuknya beneran emosi gitu ya. Jadi saya itu nonton. Dan saudara tahu waktu si Chef Arnold muncul, semua bersorak, satu isi stadium. Wah, menang. Begitu yang si Cold Blue muncul, semuanya gitu. Jadi ini public enemy banget lah si Cold Blue ini. Oke. Yang pertama. Ronde pertama ini karena tidak profesional cuma 4 ronde saudara. Ya, kalau 10 ronde takut ada yang mati nanti. Jadi 4 ronde saja. Ronde pertama Cold Blue jatuh saudara. Waduh, semua seisi stadion gegap gempita. Wah bener kan, gak bisa olahraga itu ngomongnya aja, bacotnya aja yang gede gitu. Yang kedua, tapi dia bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Lanjut. Ronde 2. Cold Blue jatuh lagi saudara. Ini yang namanya Chef Arnold itu udah hampir 70% pasti menang. Ya. Jadi ronde 1 jatuh, ronde 2 jatuh lagi.
tapi bangun lagi. Nah, dan yang anehnya adalah si khotbah ini jarang dapat kesempatan buat mukul masalahnya, dipukulin terus. Karena memang dia bukan petinju profesional, gak ngerti gimana ya ini orang kayak gini terus tangannya ya mukulnya gimana gitu loh. Dia nggak banyak kesempatan mukul, dipukulin terus ya, lama-lama bonyok jatuh sendiri. Nah, sampai akhirnya ronde ketiga, ya di suatu kesempatan, di suatu timing, di suatu detik, Coach Lou ini mendapat satu kesempatan untuk ngebuk si chef. Ya. Sedikit tangannya chef turun, dia langsung, wah bisa mukul nih gue. Pukul, yes. Kena sininya. Dan detik itu juga yang namanya Chef Arnold langsung KO saudara. Itu sampai semua stadium juga bengong. Gitu loh. Karena apa? Ini orang udah menang di atas angin. Sudah pasti hampir dipastikan dia pasti menang. Sedikit lagi. Cuman tinggal 1,5 ronde lagi menang. Tapi tiba-tiba ada satu pukulan. Hanya satu pukulan telak. Dan dia akhirnya jatuh. Dan KO gak bisa bangun. Udah dihitung 10 detik kagak bangun-bangun. Akhirnya Coach Blue dinyatakan sebagai pemenang. Dan waktu diwawancarain Coach Blue-nya ditanyain, Pak tadi pakai teknik apa? Teknik hoki kata dia gitu. Karena saya dari ronde pertama sampai ini tidak bisa mukul. Saya cuma bisa mukul sekali itu jatuh, dianya gak bangun lagi. Ya hoki saya gitu. Jadi waktu itu saya dengar wawancara dia juga ketawa-ketawa. Kayaknya nih orang cuman gimmick doang deh, kayaknya nggak beneran. Dia ngomong pedes ya emang supaya dapat penonton gitu loh. Kayaknya orangnya nggak yang sombong-sombong amat sebenarnya gitu. Tapi ya saya nggak ngerti lah ya. Intinya hari itu dia dikasih juara sabuk, menang. Ya, menang hoki kata dia gitu. Lalu tapi yang menarik adalah pembicaraan setelah pertandingan ini. Setelah pertandingan ini saya ngeliat ada komentator-komentator yang mengomentarin akan pertandingan ini ya. Biasanya kan kalau habis pertandingan komentatornya mulai membahas. Nah, saya dapat belajar banyak sekali dari yang para komentator ini katakan. Karena apa? Mereka petinju profesional. Jadi ada MC-nya, ada pembawa acara, ada mereka komentatornya salah satunya petinju profesional. Lalu ditanya sama si MC-nya, Pak coba kasih komen tentang pertandingan tadi. Dari segi profesional, oke? Yang saya lihat adalah Chef Arnold ini sudah menang di atas angin, tapi dia terbawa angin. Bagus banget Pak quotes-nya, ya. Itu quotes dari saya. Kalau sudah di atas angin, jangan sampai terbawa angin, kata dia gitu. Dari ronde 1 saya lihat pertahanan dia bagus. Dan salah satu kunci petinju itu adalah apa? Dasarnya harus kuat. Yaitu apa? Defend. Jangan beri kesempatan lawan untuk ngebuk kamu. Jangan beri kesempatan lawan untuk ngasih pukulan telak. Dan Chef Arnold itu sebenarnya dari babak 1-2 dia udah melakukan dengan baik. Tapi karena dia akhirnya berhasil, udah numbangin 2 kali. Dia mulai dalam arti kata tidak mengingat lagi akan basicnya. Tidak mengingat lagi kebenarannya harusnya seperti apa. Dasarnya harusnya seperti apa. Sampai dia akhirnya mulai nurunin tangannya. Mulai mengurangi pertahanannya. Mengurangi akan teknik yang bisa melindungi dia dari lawan. Dan akhirnya lawan itu bisa masuk. Dan hanya dengan sekali pukulan yang mungkin sudah disimpan sama lawan itu akhirnya tumbang. Jadi sebenarnya karena dasarnya basicnya salah. Dia di ronde ketiga dia tidak melakukan yang harus dilakukan oleh seorang petinju. Dan itu memang ya itu orang kalau sudah sombong, sudah jemawa, udah kayak ngerasa menang. Dia kadang ngerasa udah pokoknya gue pukulin terus aja, lawan pukulin terus aja nanti gak sabar saya, pokoknya pingin selesai gitu. Nah itu tapi dia jadi kurang menjaga dirinya, kurang tetap berdirinya, kurang pertahanan defense-nya kurang, basicnya salah.
Jadi dia selalu ngomong dia basicnya salah. Sehingga dengan kesalahan itu dia akhirnya berhasil ditumbangkan. Jadi saya tuh waktu dengar komentator ini berkata, iya ya Tuhan. Kadang orang Kristen juga seperti itu. Ya. Mungkin kita merasa udah yang penting selamat. Yang penting kita percaya Tuhan. Yang penting apa? Tapi Tuhan berkata kamu tetap harus berakar kuat. Kolose 2 ayat 7. Kamu harus dibangun. Kamu harus seperti apa tadi? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hati kita melimpah dengan syukur. Jadi gak bisa kita jadi Kristen begitu-begitu saja. Kita harus upgrade iman kita. Kita harus upgrade akan pengenalan kita akan Tuhan. Kita harus upgrade dan dibangun. Dibangun tuh artinya apa saudara? Yang tadinya fondasi paling enggak batanya harus sudah naik. Kalau kamu sudah batanya naik, gentengnya harus ada. Begitu gentengnya harus ada, rumahmu harus di finishing. Artinya apa? Setiap kali hidup kekristenan kita tuh harus ada yang bertambah baik. Ya. Jadi jangan merasa kita ini sudah selesai. No. Ya. Kemarin Ibu Nani adain pertemuan dengan para aktivis yang akan melayani tanggal 6. Dan Ibu Nani bilang Tuhan berkata harus dipasang belenggu cinta kita ini. Karena apa? Karena kalau kita nggak punya dasar cinta yang kuat sama Tuhan, hari-hari ke depan akan tambah banyak hal-hal yang membuat kita jatuh. Tapi saat dasar kita kuat, pengikutan cinta kita, pengenalan kita akan Tuhan kuat, maka kita akan menjadi apa? Orang yang berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan ini harus kita hidupi saudara. Karena kalau enggak kita akan terbawa. Jangan sampai kita seperti orang Kristen menang di atas angin. Artinya apa? Udah pasti selamat. Tapi kita kebawa angin. Kita tetap harus punya teknik yang benar di dalam mengikut akan Tuhan. Kenapa kita butuh teknik yang benar dalam mengikut Tuhan? Supaya kalau iblis melakukan serangan telak suatu saat, kita nggak KO saudara. Amin. Orang Kristen ini jangan sampai sombong, dikira udah pasti selamat, iblisnya ngasih dapat kesempatan jeder pukul sekali, kita KO. Kita punya teknik yang benar di dalam pengikutan kita akan Tuhan. Amin. Saya mau sharing juga oleh-oleh dari Jepang. Gimana sih cara menghidupi kebenaran itu? Gimana sih cara kita belajar kebenaran? Gak ada cara lain, kita memang harus berlatih hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran satu, dipraktekin terus supaya ingat, supaya menjadi habit. Nah, saya itu dapat oleh-oleh dari Jepang. Next slide. Tour guide kami itu anaknya TK saudara. Tour guide kami itu anaknya TK. Dia itu orang Indonesia tinggal di sana 20 tahun, punya anak dari orang Jepang, suaminya orang Jepang, dan anaknya itu kemarin baru lulus dari TK. Lalu suatu saat dia ngobrol-ngobrol sama kita, lalu dia tuh cerita tentang pendidikan TK di Jepang. Dan nanti dia mau datang ke Indonesia, saya suruh ngomong sama anak-anak terbang dan orang tuanya. Karena ini sangat bagus saudara. Bagaimana orang Jepang itu mendidik anak-anaknya yang dari TK. Masuk TK umur 4 tahun, ya 4 dan 5, mungkin saya rasa 3 tahun mereka belum masuk, 4 tahun mulai masuk. Tapi mereka itu anak-anaknya dikasih syarat kalau mau masuk, bukan uang pangkal saudara, bukan DP sekolahan, bayar gedung enggak. Begitu orang tuanya masuk ke ruang TU, Bu saya mau daftarin anak saya ya masuk TK, oke. Lalu dikeluarkanlah selembar kertas sama sekolahan. Silakan dibaca Bu. Lalu beritahu kepada saya keadaan anak ibu berdasarkan surat itu. Yang pertama, anaknya sudah bisa kencing sendiri belum? Bebas pampers enggak? Kalau buang air bisa cebok sendiri enggak? Kalau iya contreng, kalau belum silang. Jadi mamanya tuh kayak ngisi silang lah itu loh. Pokoknya Bu, nanti ibu kalau baca ini, semua daftar ini harus dipenuhi ya Bu. Pertama anak ibu harus lepas pampers, karena guru bukan suster.
Sehingga anak ibu harus bisa mandiri di WC. Ya, harus bisa bersih-bersih sendiri. Ya, jadi nggak ada namanya guru nyebokin, no. Oke, ajarin ya Bu anaknya ya. Kedua, daftar sayuran, saudara. Daftar sayuran. Ya. Bu, nanti kita ini ada makan bersama setiap hari. Ini daftar sayuran yang akan kita sajikan kepada anak ibu. Pastikan sebelum dia masuk sekolah, dia sudah bisa nelen ini semua sayuran. Tidak ada yang terkecuali. Nah, karena gurunya ngomong, karena saya ini mau ngajarin anak menghargai akan pemberian Tuhan. Dan menghargai kerja keras orang lain. Ini sayuran yang nanam petani. Jangan sampai kamu ada sayuran di piring tidak habis. Itu artinya kamu gak hargain petani keringetan. Gak hargain pemberian Tuhan. Wow. Jadi semua anak harus bisa nelen sayur yang di daftar itu. Dan yang lucu, ibu harus bersedia anak ibu bersih-bersih. Nanti ada tugas piket. Tapi di sana tugas piketnya serius Bu. Alias gak cuman bersihin papan tulis. Gak cuman sapu-sapu kelas. Terkadang anak ibu akan dapat giliran bersihin WC. Dan itu harus dia lakukan. Nah, yang lucu saudara, anaknya si Ibu Ires ini suatu hari seminggu dapat giliran nata sepatu. Jadi orang Jepang itu ceritanya punya kebiasaan, habit. Kalau ada orang lepas sendal sepatu kayak kita itu loh yang berantakan di situ itu ya. Nah itu dia akan merapihkan akan sepatu-sepatu itu. Dan gak cuma merapihkan, sepatu itu akan digeser menghadap keluar. Sehingga kalau nanti orang yang di dalam itu keluar pintu, dia udah gak usah gini-gini lagi. Tapi dia akan langsung kakinya masuk. Ngerti? Nah itu si anaknya tour guide saya ini seminggu dapat tugas beresin sepatu temennya. Jadi dia menghadapkan sepatu temennya ke arah pintu semua. Jadi nanti kalau temennya bubar kelas udah langsung pakai sepatu. Nah dia lakuin itu seminggu. Pulang Indonesia dia sembahyang taraweh di masjid. Pulang sembahyang taraweh hilang anaknya. Hilang anaknya yang TK itu. Ditanya, cariin, Andri kamu di mana? Dia lagi di depan masjid nyusunin sendal orang. Gitu. Nyusunin sendal orang kampung yang lagi sembahyang di masjid itu. Sampai swallow-nya orang-orang yang bau-bau susunin satu-satu. Mamanya, wah jangan. Aduh kotor Andri kotor gitu ya. Tapi itu habit saudara. Dia mau di Jepang, mau di Indonesia tetap dilakukan. Karena udah jadi habit kebenaran itu. Dia ngerasa itu kebenarannya. Jadi kalau ngelihat sendal acak-acakan disusun sama dia dimanapun. Nah ini yang saya pelajarin. Nah yang lucunya kita itu pergi ke pabrik sumpit. Ya kita kan, mama kan ada kerjaan ekspor kayu ke Jepang. Di sana ternyata kita dapat kesempatan ngelihat pabrik untuk sumpit itu dibagusin. Ya. Kita nggak ngerti itu ceritaan itu, kita belum ngerti. Sehingga kita kan lepas sepatu. Nah ya udah kan lepas sepatu orang-orang Indonesia gimana ya kayak gitu itu. Ya belaratan wis, yang satu madep sini, yang satu madep sana. Kita jalan-jalan di pabrik, keluar dari pabrik, sepatu kita udah disusun. Sampai oh my God malu banget kita. Aduh sepatu kita disusun menghadap ke kita supaya kita langsung masuk itu. Jadi begitu kita pergi ke pabrik selanjutnya, aku langsung ngomong susun sepatu. Jangan sampai bosnya harus nyusunin, buat kita itu yang nyusun bosnya saudara. Ya bukan bosnya lah, anak buahnya tapi yang pangkatnya tinggi gitu loh. Bukan OB-nya, yang nyusun sepatu itu bukan OB. Orang petingginya nyusunin buat kita. Karena apa? Habit. Mereka gak bisa ngelihat itu acak-acakan. Aku sampai, oke, ini saya belajar sesuatu di sini. Si orang pabrik itu, ya, yang dia derajatnya cukup tinggi di situ, ya, wakil direktur, ya, dia itu belajar tentang hal itu dari TK. Tapi walaupun dia sekarang udah jadi bos, dia nggak ngelupain ajaran itu, karena dia menghidupi itu dari dia TK sampai dia dewasa.
Jadi dimanapun, kapanpun, siapapun dia akan tetap melakukan kebenaran itu. Nah itu yang kita harus belajar. Menghidupi kebenaran itu harus setiap hari. Ngerti dulu, lalu dilakukan. Dan itu akan menjadi habit. Sehingga kita bisa berakar, bisa dibangun di dalam Tuhan. Bisa punya hidup yang tidak terombang-ambing. Itu caranya apa? Practice every day. Hidupi kebenaran, lakukan kebenaran setiap hari. Ya, jangan hari ini itu, besoknya enggak. Hari ini gitu, besoknya enggak. Nah, enggak bisa. Kita harus menghidupi. Nah, kita baca ayat yang terakhir. Kita baca Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tapi setelah kita mencapai pengetahuan yang benar itu, enggak cuma sampai di situ, tapi kita harus mencapai apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita harus tahu kebenaran, tapi selain itu kita harus menjadi dewasa. Dan kita harus terus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa? Tujuan kita jadi orang Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Sehingga apapun yang diajarkan oleh firman kita hidupi. Sampai kita belajar menjadi seperti Yesus. Kristus artinya Christ-like. Seperti Kristus. Maka itu adalah tujuan kita. Jangan jadi orang Kristen yang yang penting saya sudah selamat. Yang penting saya sudah pasti masuk surga. Jangan terbawa angin. Tapi kita harus bertumbuh, mengerti kebenaran, menjadi dewasa di dalam Kristus. Amin. Saudara, dasar itu sangat penting. Ya. Satu bangunan, tuh dilihat ya di situ ya. Kalau dia itu kenapa sih di bawahnya harus diberi besi-besi dan besinya itu dibikin sedemikian rupa supaya saling mengait, supaya tambah kuat. Karena kalau kita punya dasar yang kuat, itu tidak akan tergoyahkan. Suatu saat saudara, pada saat rumah saya dibangun, ya, rumah itu sudah cukup bagus. Tapi pada saat itu Sofi itu pengen punya rumah yang ada lotengnya gitu. Lalu saya bilang sama suami saya, ini rumah kalau dibikin loteng sudah disuntikin saja, saya bilang, ditambahin pilar-pilar, nanti terus di atasnya dibikin lantai 2 supaya irit, saya bilang gitu. Terus suami saya bilang gini, nggak bisa, karena memang saya kan orang hukum, dia orang arsitek, jadi kan dia lebih pintar. Dia bilang nggak bisa cara begitu. Loh, yang penting kan ada sanggahannya, saya bilang. Yang penting kan ada pilar-pilarnya. Nah, pilar-pilar itu di atasnya nanti dibangun lantai 2 kan bisa. Supaya irit, saya bilang. Nggak bisa, kata suami saya. Saya bilang, dasarnya apa kamu bilang tidak bisa? Lalu dia katakan begini. Waktu kita membeli rumah ini, saya tidak tahu dasarnya bangun rumah ini itu dari apa. Karena saya tidak yang bangun. Jadi tidak bisa kalau tidak punya dasar yang kuat. Jadi maunya gimana? Ya tak ambrukkan semua. Hah? Ini rumah diambrukkan? Iya, ini rumah harus diambrukkan. Hah? Terus bangun baru, bikin dasar yang baru, dan dibikin 2 lantai, nggak bisa cara lain. Oh, jadi bangun dari dasar, iya.
dasar itu sangat penting. Kalau kamu tidak punya dasar yang kuat, ini rumah bisa ambruk, kayak bilang gitu. Oh. Nah, tadi yang diceritakan sama Sofi dan sebagainya itu kan tentang dasar ya. Jadi saudara harus tahu, dasar kita itu harus kuat, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jangan sekali-kali kita tukarkan dasar ini dengan yang lain ya. Hari Selasa, coba saudara, kalau saudara itu mengikuti dan mendalami akan apa yang Tuhan kerjakan buat persekutuan di tempat ini, saudara akan kagum akan Tuhan ya. Sebelum Pak Yus itu menyampaikan firman, sebelumnya itu kita sudah setiap pagi kita sudah dengar tentang dasar kekristenan sebenarnya. Terus hari Selasa dijelaskan lebih jelas lagi tentang dasar-dasar kekristenan. Kita tahu ini adalah sangat penting buat saudara dan saya, punya dasar yang sangat teguh ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih juga untuk pujian dan penyembahan. Bapa, sekali lagi kami minta kepadamu, kami tahu Tuhan, Engkau sangat merindukan setiap pribadi kami mempunyai suatu dasar tentang apa arti penyembahan dan pujian yang sebenarnya. Dan Kau akan memberitahukan kepada kami betapa punya power yang luar biasa saat kami memperbaiki, punya dasar yang kuat tentang pujian dan penyembahan. Kami akan lakukan hari Sabtu dan Minggu ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu untuk kami dapat datang dan kami dapat ikut ambil bagian membuat dasar yang kuat di dalam penyembahan dan pujian. Biarlah kami membangun di atas dasar yang kuat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan untuk persoalan dan pergumulan kami masing-masing. Setiap kami punya pergumulan, setiap kami punya masalah. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mau mempersembahkan semua persembahan doa kami tentang pergumulan kami. Banyak hal Tuhan, kami bergumul tentang keuangan, kami bergumul tentang pekerjaan, kami bergumul tentang keluarga, kami bergumul Tuhan tentang dagang dan usaha kami. Kami juga bergumul tentang sakit penyakit yang diderita. Tuhan, ini semua kami persembahkan kepadamu. Karena kami percaya kepadamu, tidak ada satupun yang dapat menolong kami kecuali Engkau. Oleh karena itu kami mempersembahkan ini semua kepadamu. Ambil alihlah persoalan kami Tuhan. Ikut bersama-sama dengan kami. Sehingga kami dapat menyerahkan semua persoalan kami dan Engkau yang ambil alih. Dan Engkau yang akan membuat jalan dalam segala persoalan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah apa yang saat ini sedang dipersiapkan untuk pembentukan kabinet, pembentukan DPR, MPR, pembentukan semua dan semuanya untuk pemerintahan yang baru ini. Kami minta Engkau turut campur dalam segala perkara ya Tuhan, sehingga apa yang sudah dicanangkan dapat diteruskan sampai garis akhir. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami yang sekarang. Kami minta anugerah-Mu turun untuk dapat menyelesaikan semua tugas,
sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap berdoa perlindungan yang daripadamu, kekuatan kesehatan yang daripadamu turun atas kami. Sekalipun kau izinkan apapun yang terjadi, baik masalah-masalah bencana alam, sakit penyakit, kami tahu Tuhan pertahanan yang daripadamu kau berikan buat kami, sehingga kami kuat dan kami tetap menjadi anak-Mu yang sehat dalam perlindungan yang daripadamu. Terima kasih untuk semuanya. Kami menerima kekuatan baru. Kami terima pada pagi hari ini kesehatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru, kekuatan yang berasal dari surga. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk acara tanggal 5 dan tanggal 6 Tuhan. Mohon anugerah-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Engkau yang akan mengatur segala-galanya Tuhan. Baik perkara-perkara jasmani maupun rohani. Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Kami berdoa untuk hamba-Mu Samson Dabas, untuk dapat menyampaikan pesan-Mu yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam pengurapan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai sepanjang hari ini dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga perlindungan yang daripadamu, semua yang kami kerjakan ada di dalam kontrol daripadamu. Engkau sendiri akan mengurapi mata kami, telinga kami juga Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Cengkeram Tuhan dengan kekuatan yang berasal daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri yang akan menghancurkannya. Engkau berkati tangan kami yang hari ini kami akan pakai untuk semua pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kaki kami pun Engkau urapi Tuhan. Sehingga perjalanan kami hari ini adalah perjalanan bersama-Mu Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan pasti menghasilkan perkara yang ajaib. Apa yang kami terima hari ini adalah berkat yang terbaik yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu kami mempunyai siapa Allah kami yang sebenarnya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.